Oke, teman-teman sekalian yang keren luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, teman-teman sekalian ya. Tambahan semangat sehingga kita makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali ya membahas bahkan lebih mendasar, lebih mendalam tentang apa itu LC-Mil. Ini mungkin konsep ya, tetapi ini perlu kita bicarakan sekarang. Justru karena banyak pertanyaan setelah atau seiring dengan adanya orientasi bagi tim pendamping keluarga ya. Ada pertanyaan khususnya bagi yang tidak ikut orientasi, tetapi saudaranya ikut itu ya. Jadi ya, tapi mendengar istilah LC-Mil ya, kerap terpapar istilah LC-Mil sehingga ada penasaran dan ada rasa ingin tahu apa sesungguhnya LC-Mil itu ya. Dan di samping itu teman-teman sekalian, seiring dengan orientasi yang sedang serentak kita lakukan ini, juga ada beberapa anggota TPK yang kelihatannya mempersepsi agak kurang pas ya tentang LC-Mil. Dilihatnya LC-Mil adalah TPK gitu ya. Anggota TPK adalah LC-Mil gitu. Maksudnya gini, ketika ada hambatan, ada kesulitan mempelajari dan mempraktekkan LC-Mil, mereka langsung drop semangatnya, sepertinya tidak yakin ya bahwa sementara ada hambatan LC-Mil itu sepertinya mereka tidak bisa melakukan pendampingan ya. Padahal LC-Mil adalah seperti kita ketahui merupakan bagian saja dari apa yang akan dilakukan dalam pendampingan ya. Jadi LC-Mil tidak sama dengan pendampingan sebetulnya. Tapi kita akan lihat itu, dan sebelumnya saya seperti biasa ingin menyampaikan ucapan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian yang telah singgah, telah hadir ya di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini ya. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang telah subscribe, like, dan membagikan tautan ini kepada teman-teman yang belum sempat hadir di sini. Semoga dengan demikian kita akan lebih semangat dan semarak ya dalam membahas hal-hal yang perlu kita bahas dan pelajari bersama di ruang yang baik ini. Oke ya, teman-teman sekalian ya, kita awali sesi dengan pertanyaan yang seperti di judul video ini adalah apa itu LC-Mil ya, teman-teman sekalian ya. Jadi LC-Mil adalah singkatan dari aplikasi elektronik siap nikah dan hamil ya. Itu LC-Mil adalah singkatan begitu, elektronik siap nikah dan hamil. Nah, aplikasi ini teman-teman sekalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menapis, men-screening ya, menyeleksi ya, mendeteksi kondisi kesehatan calon pengantin ya, sehingga akan diketahui berisiko atau tidak terhadap kemungkinan anaknya stunting ya. Kemudian aplikasi ini juga sebagai alat atau instrumen pendampingan dan pencegahan stunting ya, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi aplikasi ini memang dipakai sebagai cara melakukan pendampingan, tetapi kepada calon pengantin ya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk yang digunakan oleh calon pengantin dan oleh pendamping ya. Jadi sasaran dari aplikasi ini adalah pendampingan bagi calon pengantin ya. Oke teman sekalian ya. Jadi sementara kan ada sasaran pendampingan lain nih, ada misalnya ibu hamil dan pasca melahirkan, kemudian ada sasaran lain seperti ibu yang sedang merawat baduta dan merawat tumbuh kembang baduta dan balitanya, itu juga sasaran. Tapi untuk yang calon pengantin akan menggunakan aplikasi LC-Mil ya. Jadi LC-Mil sekali lagi aplikasi digunakan untuk pendampingan terhadap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Oke teman sekalian ya. Nah, kenapa dilakukan itu? Itu adalah sebagai upaya pemerintah untuk secara preventif ya, sebagai pencegahan untuk memastikan setiap calon pengantin berada pada posisi kesehatan yang ideal ya, sehingga siap untuk menikah dan hamil. Jadi dengan aplikasi LC-Mil ini pemerintah bisa segera tahu ya, kita semua tim pendamping keluarga bisa segera tahu apakah calon pengantin punya kondisi ideal untuk nikah dan hamil atau tidak gitu. Nah, nanti ini sebagai dasar untuk melakukan pendampingan, melakukan edukasi. Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan
terkait dengan jenisnya atau macam LC-Mil yang ada yang sedang dikembangkan oleh BKKBN ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada dua jenis LC-Mil atau dua kategori lah, atau kita menyebutnya dua jenis saja LC-Mil, yaitu LC-Mil untuk calon pengantin. Kita kan tadi bilang nih mas-mas sekalian bahwa LC-Mil itu adalah aplikasi untuk pendampingan calon pengantin ya. Nah, tetapi LC-Mil itu yang kita kembangkan itu, yang kita pelajari itu sekarang kita bisa membagikan dalam dua jenis. Yang pertama adalah LC-Mil untuk calon pengantin. Jadi LC-Mil untuk calon pengantinnya ya, dari calon pengantin juga punya aplikasi LC-Mil dan itu berbasis Android, serta LC-Mil untuk para pendamping keluarga. Nah ini, jadi sekarang sudah terang ya, sudah jelas bahwa LC-Mil itu pertama dipakai oleh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dipakai oleh tim pendamping keluarga. Jadi ada bidan, ada PKK, ada kader KB itu juga menggunakan aplikasi aplikasi ini LC-Mil ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita yakin ada dua. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, kok banyak sekali LC-Mil, ada LC-Mil bidan, LC-Mil PKK, LC-Mil kader, LC-Mil Hatin, itu sebenarnya hanya ada dua itu ya teman sekalian ya. Nah, inilah profil atau semacam semacam bentuk ya LC-Milnya calon pengantin ya, profilnya atau sosoknya ya, atau tampang atau modelnya dari LC-Milnya calon pengantin adalah yang pertama, LC-Mil calon pengantin berbasis Android. Artinya dia bisa diunduh di Android, bisa ditanam atau diinstal di Android HP ya, handphone atau Android. Handphone yang tidak Android seperti iPhone dan sebagainya belum bisa mengakses ini ya teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kedua, LC-Mil diunduh menggunakan Google Play Store ya teman-teman ya. Jadi di Android itu kalau nanti kita mau menginstal LC-Mil bagi chatting, dia akan menggunakan perangkat namanya Play Store ya untuk alat pengunduhan. Kemudian LC-Mil bagi chatting ini dimiliki baik oleh perempuan maupun oleh pasangannya laki-laki, atau sebaliknya oleh laki-laki atau oleh pasangannya yang perempuan. Jadi ini berpasangan ya. Jadi masing-masing punya aplikasi. Kemudian untuk mengoperasikan LC-Mil chatting itu nanti membutuhkan verifikasi email terlebih dahulu ya dari admin. Maksudnya calon pengantin akan mendapat calon pengantin yang sudah menginstal dan sedang mendaftar aplikasi LC-Mil itu akan diverifikasi emailnya gitu oleh admin. Kemudian LC-Mil bagi pengantin dapat digunakan untuk mengisi kuesioner atau pertanyaan kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Itu ditanya, kalau laki-laki ada 2 pertanyaan, yaitu tentang umur dan apakah merokok. Kemudian kalau perempuan ada 5 pertanyaan ya, salah satunya adalah tentang umur atau usia. Kemudian ada lingkar lengan, ada indeks massa tubuh juga ada ya teman sekalian ya. Kemudian LC-Mil untuk mengetahui mengetahui ideal atau berisiko itu juga dipakai. Kemudian LC-Mil pengantin bisa digunakan untuk chatting ya dengan pendamping, bisa untuk bertanya-tanya, menyapa-nyapa, ingin mendapatkan informasi dari pendamping bisa menggunakan alat itu. Dan terakhir adalah untuk mendapatkan edukasi ya teman sekalian. Jadi calon pengantin melalui aplikasi LC-Mil ini bisa mendapatkan edukasi, penyuluhan, informasi ya dari para pendampingnya ya. Kemudian bisa juga untuk mengunduh sertifikat. Ya, nanti ada sertifikat bagi calon pengantin yang bisa diunduh di aplikasi LC-Milnya. Sertifikatnya kurang lebih adalah untuk menyatakan bahwa pasangan ini ideal untuk menikah atau berisiko gitu. Oke teman sekalian, berikutnya adalah tentang LC-Milnya pendamping. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, LC-Milnya pendamping kurang lebih bisa saya jelaskan seperti ini. Digunakan pertama adalah dia berbasis web atau komputer ya, jadi tidak berbasis handphone Android ya seperti LC-Milnya para calon pengantin enggak. Tapi kalau yang pendamping berbasis komputer atau web ya.
Jadi nanti kita masuk ke websitenya LSIMIL ya, punyanya BKKBN. Kemudian ketika kita melakukan pendaftaran atau registrasi, setelah kita masuk ya di websitenya LSIMIL itu, nanti ada approval atau persetujuan dari admin ya. Jadi pendamping nanti kalau ingin mulai mengoperasikan LSIMIL-nya, dia harus di persetujuan admin yang ditunjuk ya di wilayahnya, untuk memastikan bahwa pendamping ini memang benar-benar pendamping yang ada di sistem penurunan stunting. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui data calon pengantin di daerahnya ya, dengan aplikasi LSIMIL yang web itu, bagi teman-teman pendamping akan mengetahui di wilayahnya ada berapa calon pengantin yang sudah terdaftar di situ. Ada berapa calon pengantin yang sudah punya pendamping ya. Ada berapa calon pengantin misalnya yang ingin kita dampingi. Kita juga ada di situ. Teman sekalian, untuk hal lain dari LSIMIL-nya pendamping adalah bisa mengetahui hasil kuesioner yang sudah diisi oleh catin, baik laki-laki perempuan, dan kita bisa mengunduhnya itu. Informasi itu bisa jadi bahan tulisan yang menarik kalau bagi teman-teman penyuluh. Kemudian memberikan layanan chatting, jadi ada fitur inbox ya, ada fitur inbox di LSIMIL, semacam ada pesan-pesan masuk ya dari calon pengantin, itu nanti bisa kita balas, bisa kita jawab, bisa kita layani. Kemudian untuk mengetahui kondisi chatting di daerahnya ya, ada berapa calon pengantin yang sudah terdaftar, ada berapa yang sudah mengisi kuesioner, ada berapa yang ideal, tidak, itu ada di LSIMIL-nya pendamping. Oke ya teman-teman sekalian ya, saya kira menjadi lebih terang teman sekalian, tetapi memang ada sedikit hambatan yang ditemui dalam kita mempelajari LSIMIL ya. Ketika mengunduhnya ada hambatan, ketika registrasi juga ada hambatan ya, dan seringkali ketika kita mengalami hambatan itu kita menjadi tidak semangat ya, kita menjadi seperti, waduh LSIMIL sulit, berarti untuk pendampingan sulit itu. Tidak, jadi ini adalah namanya aplikasi teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu ya, aplikasi memang kadang-kadang ada hambatan baik sisi teknis maupun dari penguasaan kita. Mungkin kalau kita baru awal mencoba mungkin ada hambatan, tapi 2-3 kali insya Allah kita akan sudah sangat mahir menggunakannya. Kalau misalnya ada notifikasi email saudara sudah terdaftar misalnya, jangan panik ya, kita coba lagi, insya Allah bisa. Atau mungkin email Anda sudah terdaftar dan atau ada kesalahan password, itu coba lagi aja, pasti bisa, karena memang itu dirancang bisa digunakan. Nah, satu hal pada teman sekalian, sering kita menjadi panik ya ketika kita mempelajari LSIMIL bagi catin ya, kita mungkin agak gagap, tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, LSIMIL, aplikasi LSIMIL di handphone ya, yang harus diunduh oleh para calon pengantin, insya Allah teman-teman adik-adik calon pengantin akan sangat mudah itu. Mereka terbiasa dengan fitur, dengan aplikasi ya. Jadi kalau kita mungkin agak sedikit tidak lancar ya mencoba mengunduh, meregistrasi dan menggunakan LSIMIL catin, tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, adik-adik calon pengantin yang kelahiran 90-an, 2000 itu 90-an ya, kalau 2000 masih terlalu muda. Itu mereka sekarang sangat digital ya. Jadi kalau sekedar aplikasi LSIMIL akan mudah. Jadi sulit di kita, belum tentu sulit di adik-adik calon pengantin itu. Jadi jangan membuat kita jadi malah tidak semangat sebelumnya gitu, atau kalah sebelum berperang gitu. Waduh susah, enggak. Bagi adik-adik insya Allah itu hal yang mudah ya. Dan kalau ada hambatan di LSIMIL, tidak berarti tim menggerak tim pendamping keluarga ya itu terhenti, enggak. Tim pendamping keluarga jalan terus, upaya penurunan stunting jalan terus, karena LSIMIL hanya bagian dari upaya penurunan stunting ya, hanya bagian dari pendampingan. Masih banyak yang harus didampingi selain calon pengantin, yaitu ibu yang hamil dan pasca persalinan juga harus didampingi, tapi tidak menggunakan LSIMIL kan. Kemudian ibu-ibu yang sedang merawat tumbuh kembang anak baduta dan balitanya, itu juga mereka perlu didampingi ya. Jadi mungkin ada hambatan di LSIMIL, tidak berarti aduh saya tidak bisa
melaksanakan tugas pendampingan enggak ya. Jadi tetaplah semangat, terus berupaya bersama-sama kita mengupayakan membantu saudara-saudara kita supaya terbebas dari dari status stunting ya, dan kita mudah-mudahan termasuk bagian yang punya andil banyak pada penurunan jumlah stunting di lingkungan kita, di masyarakat, sehingga bangsa kita generasi ke depan akan lebih berkualitas. Kayak terima kasih teman-teman luar biasa telah bergabung di Ruang Bambang WI, ruang bersama, ruang belajar bagi kita semua ini. Tetap semangat, istiqomah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan kebaikan bagi kita semua ya. Salam petugas KB, sehat semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.